konten solusi dari krisis 1965 tersebut. Karena ada hal yang menarik. Gini, banyak komentar-komentar yang mengatakan bahwa oh wajar kalau cetak uang di tahun segitu menghancurkan ekonomi Indonesia karena dilakukan secara serampangan, tapi kalau dilakukan sekarang itu bisa menjadi solusi atas masalah negara ini. Oh, kalau kita melakukan kebijakan MMT, Indonesia akan menjadi negara maju dan adidaya dan lain sebagainya. Oke. Halo warga YouTube sekalian. Halo warga YouTube sekalian. Halo warga YouTube sekalian. Kemarin kita disuguhkan dengan adanya adu argumentasi cerdas antara Bung Ferry Irwandi dengan Pak Bosman Mardigu Wowik. Jadi, mereka itu punya pandangan masing-masing tentang apa itu MMT dan apakah MMT itu adalah solusi yang dibutuhkan dengan negara ini. Buat kalian yang belum nonton, jadi monggo ditonton dulu videonya, karena kedua orang ini adalah dua orang yang hebat, Pak. Jadi mereka punya pandangan dan penilaian masing-masing tentang hal ini. Dan ini seru banget. Kalau bisa kalian harus tonton dua-duanya, jadi jangan nonton dari video Bung Ferry aja atau jangan nonton dari Pak Mardigu aja, biar kalian mendapatkan dua pandangan masing-masing dan agar kalian paham apa yang coba mereka sampaikan tentang penjelasan tersebut. Tapi teman-teman, di sini kita nggak akan ngebahas apa itu MMT karena udah banyak penjelasan-penjelasan cerdas dan informasi-informasi yang bertebaran di luar sana. Jadi monggo kalian pilah-pilah sendiri, monggo kalian telaah sendiri mana yang baik dan mana yang benar. Ya salah satunya tadi kalian bisa nonton video dari Pak Mardigu dan Bung Ferry Irwandi. Salah satu terobosan atau tindakan dari MMT itu adalah printing money. Dan yang pasti dari masyarakat umum seperti kita, itu akan kebayang, oh jadi uang itu ternyata bisa diprint toh, jadi bisa dicetak toh. Dan apakah hal itu memang bisa dilakukan? Oh, berarti kalau uang bisa diprint, berarti enak dong. Semua orang itu bisa menjadi atau bisa memiliki kekayaan yang sama dan nggak ada lagi kaya atau miskin, dan nggak ada lagi pemberbedaan antara kasta masyarakat. Jadi semua rata. Masyarakat bisa memberi uang ke seluruh masyarakat itu dengan sama rata. Apakah ini artinya seperti itu? Apakah kalau uang diprint sebanyak-banyaknya berarti semua masyarakat di Indonesia akan menjadi tentram, bahagia, dan mulia hidupnya? Jadi gini Pak, aku punya sedikit cerita menarik tentang hal ini. Jadi cerita ini berasal dari cerita orang terkaya sepanjang sejarah. Kayaknya nomor 2 deh. Karena kan sebagai orang Islam, aku pun orang Islam, itu percaya kalau Nabi Sulaiman kan nomor 1. Tapi Nabi Sulaiman itu kekayaannya unlimited, Pak. Tapi kalau orang ini, itu masih terekam dan terrecord dalam sejarah seberapa kaya beliau. Masih bisa dihitung-hitungkan. Kalau Nabi Sulaiman udah unlimited. Jadi orang terkaya nomor 2 sepanjang sejarah ini bernama Mansa Musa. Di mana Mansa Musa ini adalah seorang raja dari kerajaan Mali. Kerajaan Mali itu bertempat di benua Afrika Barat, teman-teman. Jadi pada suatu ketika, si Raja Mansa Musa ini pergi melakukan ibadah haji ke Mekah. Jadi jelas karena dia seorang raja, maka dia ketika berangkat haji, ketika dia kemanapun dia pergi, dia pasti akan diiringi dengan ribuan bala tentara dan para pasukan-pasukannya. Pasukan dan rombongannya itu ketika dilihat dari kejauhan, itu sampai seperti kota yang berjalan. Saking hebatnya beliau dan saking banyaknya pasukan yang dia bawa. Dan bukan hanya bala tentara yang dibawanya, tapi dia juga membawa ribuan pon emas. Jadi mungkin ada ribuan batangan emas yang dibawanya saat itu. Nah, jadi buat apa nih nanti si emas-emas ini? Kenapa dia ngebawa emas sebanyak itu? Jadi si Raja Mansa Musa ini itu adalah raja yang amat sangat dermawan, Pak. Sangat dermawan. Jadi setiap orang yang ditemuinya di jalan ketika dia berangkat haji, ia akan memberikan satu batang emas ke orang tersebut. Dia ketemu satu orang, dia kasih satu batang. Dia ketemu satu orang, dia kasih satu batang emas.
Gitu terus sampai dia datang ke Mekah sana untuk menunaikan ibadah haji. Dan tentu siapa sih yang nggak seneng kalau dikasih uang? Dan ini bukan uang loh, ini emas. Dan emasnya bukan emas yang kecil, tapi batangan. Dikasih emas batangan. Pasti semua orang akan seneng. Dan sama juga masyarakat-masyarakat yang bertemu dengan beliau, itu semua senang dan semua mulia saat itu. Tapi anehnya, disinilah terjadi kejanggalan, Pak. Apa yang terjadi? Selama lebih dari 10 tahun, harga emas di sana anjlok. Inflasi besar-besaran terjadi di sana. Karena apa? Karena emas sudah hampir tidak berarti saat itu. Kenapa bisa seperti itu? Menurut kalian, apa yang membuat uang di dompet kalian itu menjadi berharga? Dan bisa untuk membeli barang A, dan bisa untuk membeli barang B, dan bisa untuk membeli barang C. Kenapa? Yap, karena nilainya. Karena uang ini langka dan berharga, Pak. Jadi tanpa kelangkaan dan tanpa keberhargaan itu, uang hanyalah kertas yang ada tulisan-tulisan angkanya saja. Hal inilah yang terjadi di zaman Raja Mansa Musa ini. Jadi daerah-daerah yang dilalui oleh raja ini semua mengalami masalah yang sama. Apa itu? Emas di sana sudah tidak lagi langka dan sudah tidak lagi berharga. Contohnya gini, aku mau dong beli mobil kamu, berapa tuh harganya? Aku punya banyak uang sekarang, aku punya banyak emas sekarang. Si penjual bertanya, oh ya monggo, berapa uang yang kamu punya? Aku punya emas batangan banyak, kamu mau berapa? Si penjual menjawabnya lagi, loh kalau emas batangan aku juga punya banyak, lalu apa lagi yang kamu punya? Si pembeli jelas bingung. Hah? Why? What happened? Loh kok gitu? Jadi kenapa hal ini bisa terjadi? Karena si pembeli merasa dia tidak memiliki nilai tukar lagi yang pantas untuk si mobilnya ini. Karena emas itu sudah enggak berharga, sudah tidak bernilai di sana. Karena semua orang itu sudah punya emas batangan di sana. Karena semua orang udah punya emas batangan, jadi tidak ada lagi kelangkaan. Kalau tidak ada lagi kelangkaan, tidak ada lagi yang namanya kata berharga atau keberhargaan. Jadi pada saat itu emas hampir tidak memiliki nilai saat itu. Jadi teman-teman, monggo difikirkan sendiri apa makna dan isi dan inti dari cerita tersebut. Yang pasti hal ini sangat berkaitan dengan apa itu MMT. Sekian dulu video kali ini, sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye.